Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di ketinggian 600 mdpl Dusun Bikokoro, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, di Kompleks Pembangunan Masjid Nurul Ilmi Bikokoro. Hari ini Minggu 13 Ramadan 1442 Hijriah. Saya ingin membagi tazkirah, pesan-pesan kebaikan. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada pada pagi yang cerah ini, di sela-sela suara kicau burung yang melantunkan syair-syair doa kepada Rabbinya, dan juga tentu pohon-pohon yang menghijau dengan tasbihnya sendiri. Pada menjelang pagi, mataharinya belum terbit, ma'asyiral muslimin. Saya ingin membagi kisah tentang bagaimana Al-Mukarram, guru para wali, pemimpin para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, meyakinkan seorang pendeta yang ragu tentang Isra Mi'raj yang terjadi pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dalam halaman 103 yang ditulis oleh Ibnu Watiniyah tentang kisah-kisah ajaib Syekh Abdul Qadir Jailani, dan juga banyak dituliskan dalam kitab-kitab yang lain. Bagaimana seorang pendeta mesti diyakinkan oleh seorang guru sufi, Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Qutub Al-Muhyiddin dari Baghdad, yang hidup pada tahun 500-an. Dan seperti kita ketahui, Syekh Abdul Qadir Jailani terkenal karena karomah-karomahnya. Salah satu dari karomah itu adalah pada saat dia diundang oleh Khalifah untuk meyakinkan seorang pendeta yang mempunyai begitu banyak pengikut, tetapi belum mau juga menjadi seorang muslim, hanya karena perkara-perkara yang terjadi di dalam Isra Mi'raj. Dia belum yakin bahwa kejadian Mi'raj itu diperjalankan dari Mekah ke Yerusalem, dan dari Yerusalem dengan jasad dan ruh kemudian naik ke 7 lapis langit dan menyaksikan banyak hal. Bahkan diundang secara khusus oleh Allah Tabarak, pemilik alam semesta, untuk menerima perintah salat 5 waktu bagi umat Islam. Sehingga akal pendeta ini tidak menerima hal itu, karena kejadian itu menurut kisah hanya terjadi
separuh malam. Karena tidak seluruh malam dalam perjalanan itu. Maka diundanglah pendeta oleh raja untuk menunggu kedatangan seorang guru suci yang bisa meyakinkan. Dan kali ini yang diundang adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Qutub Al-Muhyiddin. Karena pendeta-pendeta yang lain pasti akan ikut kalau pendeta yang satu ini memasuki Islam, dan tentu juga para pengikutnya. Dan Khalifah sudah banyak mengundang ahli untuk meyakinkan pendeta ini, tetapi selalu tidak berhasil. Oleh sebab itu pada kali ini Syekh Abdul Qadir Jailani terpaksa datang untuk menerima undangan tersebut. Maka dikisahkan oleh seorang pendeta yang bijak dan berpengaruh di Baghdad yang memiliki banyak pengikut ini, sementara bermain catur dengan baginda Khalifah, dan ketika si pendeta dan Khalifah mengangkat sebuah bidak catur, tiba-tiba mata pendeta beradu pandang dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ketika dia berkedip, membuka mata, lalu dia merasa dia telah berada di sebuah sungai dan dihanyutkan oleh air yang deras. Dan dia berteriak minta tolong. Tetapi dia diselamatkan oleh seorang pengembala pemuda yang lompat ke sungai, dan pemuda itu memeluknya. Tetapi dia baru sadar bahwa dia telah berpakaian dan dirinya telah berubah menjadi seorang gadis yang cantik. Ma'asyiral muslimin, si pengembala menariknya keluar dari sungai serta menanyakan keluarganya dan rumahnya. Ketika gadis itu, dalam hal ini pendeta yang telah berubah menjadi laki-laki, menyebutkan di Baghdad, si pengembala itu mengatakan bahwa butuh waktu berbulan-bulan untuk sampai ke sana. Si pengembala menghormati, menjaga, dan melindunginya. Namun karena tidak ada tempat yang dituju, si pengembala menikahinya. Dari pernikahan itu, mereka memiliki 3 orang anak. Jadi ma'asyiral muslimin, bisa dibayangkan begitu gelisahnya pendeta itu karena ternyata dia telah mempunyai 3 orang anak, padahal semula dia adalah seorang laki-laki dan dia telah melahirkan 3 kali. Dan pada satu hari saat istri pengembala itu, dalam hal ini pendeta, mencuci pakaian di sungai yang menghanyutkannya beberapa tahun silam, ia tergelincir dan jatuh ke air seperti kejadian beberapa tahun yang lalu. Dan ketika dia sadar dan membuka matanya, didapatinya dirinya duduk di hadapan Khalifah, memegang bidak catur dan masih menatap pandang kepada Syekh Al-Mukarram Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Qutub Al-Muhyiddin, sambil Syekh berkata, "Wahai pendeta yang malang, apakah saat ini kau masih belum mengakui?" Si pendeta yang masih ragu, menganggap apa yang dialaminya hanyalah mimpi, maka dia menjawab kepada Syekh, "Apa yang kau maksudkan?" Maka Syekh Abdul Qadir Jailani
membuka pintu, dan dia berdiri di sampingnya seorang laki-laki dan seorang anak-anak, 3 orang anak. Dan dia berkata kepada orang tersebut, apakah engkau ingin berjumpa dengan anak dan suamimu? Tanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di depan pintu istana itu telah berdiri si pengembala dengan 3 orang anaknya. Mengalami runtutan kejadian sedemikian rupa, si pendeta langsung menyatakan keimanan dan mengakui kebenaran Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dan jamaahnya yang berjumlah 5.000 orang masuk Islam melalui Al-Mukarram Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Menurut riwayat dari Abdullah Al-Jubi, ia berkata, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir berkata, aku berharap berada di tanah lapang sebagaimana diriku pertama kali, di mana aku tidak melihat makhluk dan makhluk juga tidak melihatku. Ia berkata, Allah menghendaki aku agar bermanfaat bagi makhluk. Sudah banyak orang yang masuk Islam di hadapanku, lebih dari 500 orang Yahudi dan Nasrani. Begitulah kisah bagaimana seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meyakinkan seorang pendeta yang ragu di dalam kelebat pandangan mata. Ternyata dia sudah pernah berubah menjadi seorang perempuan dan melahirkan 3 orang anak, menikah dengan seorang pengembala, dan sekarang dia masih memegang bidak catur di hadapan Khalifah dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, memang memahami Mi'raj itu tidak bisa dengan akal, tapi harus dengan iman. Itulah sebabnya di dalam surat kedua Al-Quran disebutkan pada ujung daripada surah Al-Baqarah, orang harus senantiasa mengingat kalimat ini, yaitu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Bahkan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada hulu balangnya untuk memindahkan istana Balkis yang berada di Yaman ke Yerusalem, dan disanggupi oleh Ifrit yang kuat dan berkata, saya bisa memindahkan istana Balkis sebelum Baginda berdiri. Dan seorang laki-laki yang mempunyai ilmu yang tinggi di sebelah kanan beliau berkata, saya bisa memindahkan istana Balkis sebelum Baginda berkedip. Begitu kecepatan dalam kelebatan kedipan mata. Bardis bin Bulkiyah, ahli ibadah di kanan Baginda Nabi Sulaiman alaihissalam, memindahkan istana Balkis, bahkan merubahnya dengan merubah lantainya dari kaca yang seperti air. Kisah yang indah itu ditulis di dalam Al-Quran sebagai satu pelajaran kepada manusia bahwa Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, begitulah di dalam kelebatan mata Pak Pendeta sudah pernah melahirkan 3 kali
dan bahkan dia telah berubah menjadi perempuan, dan sekarang dia memegang bidak catur di hadapan Baginda Khalifah dan di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Qutub Al-Muhyiddin, bahkan di hadapan suaminya dan 3 anaknya. Begitulah Allah memberikan karomah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Qutub Al-Muhyiddin, sehingga orang-orang menjadi takjub dan beriman kepada Allah, karena begitulah Allah mengangkat derajat hamba-hambanya dengan ilmu dan tentu saja dengan kedekatan. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Waqiah, orang-orang yang dekat dengan Allah, degeng mukarribun, lebih dahulu memasuki surga daripada golongan kanan, karena keistimewaan mereka. Sekali lagi, kita semua percaya itu, karena Al-Quran dibuka pada surat kedua dengan kalimat allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang muslim percaya kepada yang gaib, lalu mereka sholat. Bahkan seorang muslim tidak pernah melihat Tuhannya sampai hari kiamat, karena memang begitulah Allah menetapkan dirinya akan dilihat oleh orang-orang muslim di dalam surga ketika mereka diundang pada hari Jumat sebagai hadiah atas ketaatan mereka dulu di bumi. Baginda Rasulullah mengatakan, engkau akan melihat Tuhanmu sebagaimana engkau melihat indahnya bulan purnama di malam hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro, Kompleks Pembangunan Masjid dan Pondok Tahfiz Nurul Imin, menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.